Berbahagia sekali malam ini kita digabungkan, dibisakan, dimampukan, dimaukan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis manakiban, majlis yang sangat mulia, majlis yang sangat disenangi oleh guru agung kita semua dan kesenangan kita semuanya. Baru saja kita mendengarkan manqomah yang diucapkan oleh Kiai Ali Humaidi bahwa Sayyid Syekh Abdul Qadir Az-Zilani memiliki sifat yang kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan penanya untuk menuliskan satu sifat saja dari sifat beliau itu, maka tidak akan mampu untuk menuliskan atau menghabiskan penulisan satu sifat saja. Ini kalau kita baca bahasa aslinya dalam bahasa Arab Manqubah ini, redaksi ini kalau bahasa Indonesianya adalah majaz hiperbola. Ingin menggambarkan betapa agungnya sifat-sifat yang melekat kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau diuraikan, takkan cukup lautan yang kalau diibaratkan sebagai tintanya dan pepohonan sebagai venanya, takkan cukup untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat-sifat beliau ini. Nah, apa sifat beliau itu? Yang sering kita dengar dari guru agung kita semua, yang disampaikan oleh para mubalik, yang melekat kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seluruh ahli silsilah itu adalah sifat pribadi yang sudah ada di atas sajadah nihayah, di atas sajadah puncak pencapaian spiritualitas, puncak pencapaian ruhani. Dan dia juga memiliki medali atau kalung inayah, berkalungkan medali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap gerak ahwalnya, setiap aktivitasnya selalu ada dalam barikade pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala ada dua. Jadi artinya dua sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dua sifat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dua dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dua dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dua lagi dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa yang dua dari Allah itu? Sifat Sattaron Ghaffaron. Sattaron Ghaffaron. Ini dengan segat mubalaghah, ya. Sattaron Ghaffaron itu adalah pribadi yang banyak menutupi aib orang lain, menutupi kesalahan-kesalahan orang lain. Di saat yang sama, Ghaffaran banyak memaafkan kesalahan, kekeliruan, kehilapan, kealfaan orang lain. Ini sifat yang dilekatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan melekat kepada seluruh ahli silsilah termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di masa ini bagi kita, thariqah kita. Ya. Sattaran, Ghaffaran. Bayangkan ya, pribadi Tuan Syekh yang hidup di masa kita, Syekh Mursyid kita semua hadratus saya panggil sahabat Aus. Kalau misalkan beliau itu, kalau kita bahasanya apa, comel lah kira-kira begitu ya. Comel itu menceritakan apapun yang terjadi pada murid-muridnya, nampaknya
kita sungkan untuk datang lagi ke Sunarasa. Kenapa? Karena sebab kekurangan-kekurangan kita. Mungkin kita pernah mengalami, pernah diajak oleh Hadratus Syekh Pengarsa Abu Awas masuk ke ruangan yang ditutupi kaca itu. Jadi madrasah itu kan ada satu ruangan yang ditutupi dengan kaca. Dari luar kelihatannya cermin. Ya kita bisa apa namanya mengacak di sana melihat wajah kita layaknya cermin. Tapi dari dalam ya saya sendiri pernah diajak, mungkin Bapak Ibu juga pernah masuk ke sana. Ya, kata beliau, nah Abah melihat ikhwan itu seperti ini. Jadi dari ruangan melihat keluar tuh jelas sekali, sedangkan dari luar ke dalam ruangan nggak bisa melihat sama sekali. Coba kalau misalkan eh, Hadratus Syekh Guru Agung kita semua tidak sattaran, bukan pribadi yang banyak menutupi kesalahan aib-aib kita semua. Ujub itu. Sholatnya amburadul, pikirnya malas, menakibannya ele-elean, hebatnya kurang maksimal, dan sebagainya. Tapi kan nggak pernah. Semua datang disambut dengan tangan terbuka, disambut dengan senyuman, semuanya makan bebas dan sebagainya. Kalau ada makanan dibagikan di madrasah semuanya. Taron, ya nggak pernah diceritakan kekurangan kita. Padahal Bang Sahabat itu jangankan di dekat beliau ya, andai terbuka aurat eh, murid-muridku, maka aku yang akan menutupinya. Andaikan muridku di masjid dan aku ada di maghrib, begitu luar biasa kasih sayang guru agung kita semua. Jadi ini syataran. Yang kedua gofaran. Sebesar apapun kesalahan orang kepada beliau, pernah dibahas tuh. Ya, orang memaafkan ketika diminta maaf itu biasa. Tapi orang sudah memaafkan sebelum orang lain meminta maaf, itu keren luar biasa. Masya Allah, luar Allah. Ini yang dua dari Allah, Sattaran Ghaffara. Yang kedua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa safiqan rafiqan, penyayang dan selalu menyertai, membersamai. Rafiq itu kan teman, teman dekat, teman yang selalu bersama. Maka kita menyebut kepada Allah itu Rafiqul A'la, ya, teman yang maha luhur. Artinya selalu bersama-sama dalam kondisi apapun, ya, suka, duka, mudah, susah, selalu bersama-sama. Itu Rafiq. Ya. Ya. Memang kalau teman itu kan banyak istilah dalam bahasa, ada Sadiq, ada Rafiq, dan lain sebagainya. Nah, dua sifat yang dari Rasulullah itu adalah syafiqan, rafiqan, penyayang, dan senantiasa membersamai. Luar biasa. Penyayang sudah, kita tidak akan kehabisan kata untuk menjelaskan bagaimana Tuhan Syekh itu maha penyayang, sangat penyayang kepada murid-muridnya. Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahkan jangankan kepada murid yang mengamalkan seluruh titah dan bimbingannya, irsadatnya, hatta kepada orang yang cinta bahkan berbeda agama, berbeda keyakinan dengan beliau, tercatat itu dalam Manqabah itu agamanya itu apa? Hindu ya kalau tidak salah, agamanya Hindu. Ya, ketika mau dibakar, ya jasadnya ternyata nggak bisa dibakar. Setelah diidentifikasi, ternyata beliau itu pecinta, muhibbin ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu. Ya. Betapa penyayangnya. Ya. Apa yang maksud dengan rafiqan? Membersamai, selalu membersamai, selalu menyertai itu artinya apa? Penyertaan yang abadi dari guru kepada murid. Dari Syekh Mursyid kepada muridnya adalah penyertaan dalam sistem kehidupan yang bernama sistem amalia. Itu pernyataan guru, apa namanya? Penyertaan guru kita. Dari bangun tidur diajari begini, begini, begini. Ini disebut dengan sohbah. Sohbah kubro. Ya, ini sohbah itu sebenarnya istilah yang sudah ada di buku-buku, di kitab-kitab, di turos, di kitab-kitab kuning, di kitab-kitab klasik itu banyak sekali. Tapi
Nggak ada yang membumingkan itu sependek ingatan saya di masa para sahabat yang membumingkan itu apa namanya ya? Jarang kita mendengar istilah sohbah. Nah, sekarang kita diperkenalkan ada guru ada sohbah kubro, ada sohbah sugro. Sohbah sugro itu pertemuan dohiriyah, sedangkan sohbah kubro itu adalah pertemuan dalam sistem amaliyah. Ya, kebersamaan dalam sistem amaliyah. Jadi kalau kita mengamalkan seluruh rangkaian bimbingan, irsyadat, ya mau'idhah dari guru agung kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itulah yang disebut dengan kebersamaan. Itulah yang disebut dengan sohbah. Itulah penyertaan dari guru kepada muridnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pagar-pagar amal. Ketika masuk Isra diajari begini, begini, begini. Pada saat kita melaksanakan amaliyah itu, di saat itu pula kita sedang bersama-sama dan dibersamai oleh guru agung kita. Ketika kita meninggalkan itu, ya, maka volume penyertaan dan kebersamaan menjadi turun begitu tak. Tapi tidak ditinggalkan sepenuhnya, menjadi turun. Ya, kalau ingin semakin lekat, semakin dekat, semakin rapat dengan guru, maka laksanakan amaliyah. Ini dua dari Rasulullah. Kita bercepat ya, waktunya sudah mau selesai. Dua lagi dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa? Shadiqan, mutasaddiqan, jujur dan dermawan. Nah, sifat Tuhan saya itu kan ala sidqi wa ma kadzdzabtu qat. Ya, jujur pantang berbohong. Jadi jujur itu mata uang yang berlaku di mana-mana, bukan hanya di negara Muslim, dimanapun juga kejujuran itu berlaku. Bukan hanya jujur saja, tapi mutasaddiqan, dermawan, senang berbagi. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, coba perhatikan di Sinarasa. Kalau kita ke Sinarasa, nyaris setiap sholat fardu itu ada waktunya makan gitu. So kalau kita manakiban ya, baru saja pagi-pagi kita sarapan, beres manakiban, pukul 10, pukul 9 tuh sudah makan lagi. Makan aja terus begitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, siapa lagi? Lihat guru agung kita semua. Pakaian-pakaian yang keren-keren, yang bagus-bagus kalau ada orang yang datang, tamu yang datang tuh diberikan. Bahkan saya pernah dengar dari salah seorang ahlul bait, para sahabat. Para sahabat itu sengaja membuat ketika ada yang ngasih Ikhwan ngasih kain itu dibuatkan jas, dibuatkan. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ukurannya itu bukan ukuran untuk beliau ya sesuka hati beliau saja. Untuk apa? Untuk dibagikan, untuk diberikan. Masya Allah. Itu sifat ahli silsilah. Dalam Manqobatuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini begitu. Beliau senang memberikan meskipun pakaian itu pakaian yang dicintainya dan sedang dipakai oleh beliau. Masya Allah. Ya. Dua lagi dari siapa? Dari Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ini waktunya masih ada kan? Dari Sayyidina Umar yang dua itu apa? Ammaron nahaan. Ammaron nahaan. Ini sifat yang melekat kepada pribadi-pribadi para pendakwah yang lekat, yang sangat umum diketahui, dikenal oleh kita semua, yang bernama, yang istilahnya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan kepada kebajikan. Amaron banyak memerintahkan kepada yang kebaikan. Nahaan banyak sekali, sering sekali, tak henti-hentinya menghalangi orang untuk berbuat munkar. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu dari kata urf. Ma'ruf itu kata Syekh Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, ma istahsanahu syar'u. Ma istahsanahu syar'u. Apa yang dianggap baik oleh syariat itu namanya ma'ruf. Kalau kemarin ramai-ramai tentang bagaimana adab santri kepada kiai di pesantren misalnya,
Ya, sampai kalau mau salam itu sampai membungkuk-bungkuk badannya, atau ada yang merangkak untuk salaman kepada kiai. Ya, itu kan kebaikan yang berlaku di lingkungan pesantren, yang lain nggak boleh protes. Apa lagi? Ambil lagi ya. Ya. Nggak protes. Kenapa? Karena itu adalah nilai yang berlaku pada komunitas santri. Begitu. Kalau di tentara misalkan sedikit-sedikit hormat, siap senior, siap bang, siap komandan, siap dan sebagainya. Ya itu kan nilai yang berlaku di dunia militer. Begitu. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya laksanakan itu dan memerintahkan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf. Nahaan yang paling intensif melarang, mencegah, mengupayakan supaya orang tidak melakukan perbuatan munkar. Apa munkar itu? Perbuatan dosa yang dilakukan oleh individu. Kalau dosa yang dilakukan secara kolektif bersama-sama minimal dua orang namanya adalah fahsya atau fahisha. Ya, kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, salat itu sesungguhnya bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu dosa yang dilakukan bersama-sama. Ya, minimal dua orang. Kalau munkar, dosa yang dilakukan oleh masing-masing individu, perorangan. Nah, ini dari siapa? Dari Sayyidina Umar. Ammaran nahaan. Paling banyak melakukan amar ma'ruf, merintahkan pada kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang berlaku di masyarakat. Hebat ini istilah Al-Quran. Menggunakan kata al-ma'ruf. Kenapa? Karena kebaikan itu boleh jadi tidak harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tumbuh di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu harus dipelihara dan harus dihidupkan oleh kita. Kalau orang Sunda, maaf orang Sunda, lewat di depan orang lain, itu bilang punten, permisi. Bukan hanya permisi, tapi membungkukkan badan. Bukan yang bukan badan, tangan kanannya dizulurkan di samping badannya sebagai tanda hormat, tanda izin, tanda permohonan untuk lewat kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau bahasa kerennya itu local wisdom lah kira-kira begitu ya, kearifan lokal, yang ma'ruf itu. Nah, yang dua lagi dari siapa? Yang dua lagi dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu apa? Dua dari Sayyidina Utsman itu adalah bangun di tengah malam ketika orang lain tertidur lelap dan senang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Ya. Qaimun bil laili wan nasu niyam. Ya. Dia berdiri di tengah malam, di keheningan malam ketika orang lain terlelap, berlayar di pulau kapuk, menganyam bulu mata orang lain, ya, sedang ngorok dia bangun. Terus apa lagi? Dia senang berbagi, senang membuat orang lain kenyang ketika kelaparan. Dan yang terakhir dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa? Dua sifat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah apa? Cerdas dan pemberani. Aliman sajaan. Banyak orang yang pintar, tapi urusan keberaniannya rendah. Banyak orang yang berani, tapi kecerdasannya terbatas. Yang bisa mengakumulasi, menyatukan, ya, yang bersatu dalam dirinya. Keberanian dan kecerdasan, inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kalau diuraikan, yang kalau dibedah, wah, tidak akan cukup lautan sebagai tintanya, pepohonan sebagai penanya. Semoga kita semua tetap istiqomah mengikuti sosok Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani di zaman kita semua. Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Mas'ud radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi